Tutup ya video call-nya. Good night, Kak Gerald. Oh iya, gue kan semalam video callan sama Tutup Zia. ya video call-nya. Gue ketiduran ya. Tunggu deh, HP gue kemana deh? Oh, mana sih? Oh, itu dia. Oh, shit. Oh, anjing gak nyampe gue. Aduh. Aduh. Udah dimatiin sama dia ya. Kok bisa ketiduran sih? Padahal gue masih bisa dengar dia ngucapin selamat malam ke gue. Dan pertanyaannya, semalam itu gue jawab gak ya di waktu ngucapin selamat malam ke gue? Lucu banget sih. Cie, lagi chatan sama Kak Gerald nih ya. Sampai ketawa begitu. Iya, bisa ketebak ya. Udah pasti itu. Dan juga Yohan, jangan lupain ucapan nenek waktu itu ke kamu ya. Lagian kamu ini mau nunggu apa lagi sih? Nenek udah gak sabar loh. Oh, apa jangan-jangan Hara belum siap? Siap apa ya, Nek? Oh, astaga. Jadi Yohan belum ngomong apa-apa sama kamu ya? Yohan. Iya, Nek, kayaknya belum. Kok kamu gak ngomong apa-apa sama aku? Mau ngomong sih, tapi udah ketebak. Pasti bakal ngilak. Ngilak gimana? Ih, kasih tahu dong. Pasti ngilak. Ih, apaan sih? Oh, jadi mau main rahasia-rahasiaan nih? Enggak juga. Kenapa harus dirahasiain? Ih, tinggal kasih tahu loh, Yohan. Yakin nih? Iya, apa? Jangan buang muka ya. Yohan, Iya, aku kasih tahu. Nenek mau kita berdua secepatnya punya baby Allegratien. Sekaget itu ke Hara. Jasonghao, nenek. Gerald, Jasonghao, cucu nenek. Nenek kayak biasanya ya. Kalau nenek setiap hari kelihatan cantik deh. Kamu ini masih bisa gombalin nenek aja ya. Oh iya, nenek gak nyangka kamu bakal bangun sepagi ini. Biasanya bangun siang. Oh, itu kira kebangun karena mimpi, Nek. Mimpinya manis banget. Kamu ini ngomong apa? Mimpinya manis. Oh iya, Nek. Kakek hari ini juga gak bakal pulang kan, Nek? Gak bakal pulang hari ini juga. Kamu gak salah ngomong. aduh gimana ya ngomongnya? Tapi hari ini kakek bakal pulang loh. Kakek sampai buru-buru pulang loh, karena dia tahu cucu termudanya akhirnya pulang juga. Nye. Lo kira gue percaya? Tipu muslihat itu. Itu gak bener kan, Nek? Atara bohong kan? Tapi yang diomongin sama Atara benar. Hari ini kakek bakal pulang. Hah? Seriusan, Nek? Kakek bakal pulang? Kata kakek kemungkinan bakal sampai sini petang atau malam. Senyum dong. Kenapa jutek gitu deh mukanya? Kakek mau pulang. Masa kakek mau pulang cemberut begitu? Senyum dong.
Ah, gue tahu. Jangan-jangan lo takut dijodohin sama kakek ya? Wah, bener-bener lo ya ngeledek gue. Awas aja ya lo, harap. Weh. Wah, Udah, awas lo ya udah. kalau nggak ada Kak Yohan lo ya. Kalian Abis lo berdua sama ini gue. sama aja kayak dulu ya. Giralnya nih gak bisa dibicarain. Baper. Gue kan cuma minta kasih kabar kalau dia mau berangkat sekolah. Ini dapat bonus pap dari dia. Ini bocah kenapa deh? Ini seriusan. Ah, gila nggak kuat gue liatnya. Wah, shit, gila jantung gue. Entah ada apa isi HP-nya itu. Iya mukanya sampai merah gitu. Ah, gila muka gue panas banget. Giral, ada apa sih? Kok nenek jadi bingung liatnya? Kok mukanya merah? Kamu gak apa-apa? Ah, nggak apa-apa nek. Soalnya Gerald habis menang jackpot nek. Hah. Oh iya nek. Gerald mau ngomong sesuatu sama nenek. Kamu mau ngomong apa? Ngomong aja. Jadi gini nek. Gerald mau nikah nek. Gerald mau nikah setelah pulang dari sini nek. Jadi Gerald pengen nenek bilang ke kakek ya. Loh, sekarang udah mau dijodohin sama kakek. Bukan gitu loh nek. Tapi maksud Gerald pengen nikah sama gadis yang Gerald cinta. Jadi sepulang dari sini Gerald pengen nikah sama dia. Tiba-tiba banget, kamu mau nikah sama siapa? Coba kamu ceritain sama nenek. Dia itu seumuran sekaligus sahabat baiknya Felicia nek. Dia itu tinggal di Indonesia. Namanya Ziara Olivia. Gerald, ngantuk ya? Hah, enggak kok, apa gue sadar? Zea. Dan juga, Gerald sama Zea itu udah simulasi loh, Nek, tinggal bareng. Satu penthouse. Jadi, Nek, Gerald bisa kan nikah sama Zea yang masih SMA. Kak Yohan aja bisa, masa Gerald nggak bisa? Woi Gerald, lo bisa nggak sih jangan bawa-bawa gue sama Yohan? Kenapa nih? Kenapa lo tiba-tiba ngebet banget pengen nikahin Zea? Jangan bilang lo udah macem-macem sama Zea ya Gerald. Apa sih? Jangan nuduh yang enggak. Secinta-cintanya gue sama Zea, gue nggak akan melakukan hal yang melebihi batas. Tinggal bersama. Sejak kapan kalian tinggal bersama? Wah, Yohan, kamu bilang kamu ngawasin Gerald. Apa kamu tahu soal ini, ha? Jawab, Yohan. Sebenarnya Yohan yang suruh, Nek. Yohan yang suruh Zea buat tinggal bareng sama Gerald. Nek, Yohan lakuin itu pun karena ada alasannya. Apa alasannya? Gerald kan suka kabur-kaburan dan terakhir dia kabur itu ke Indonesia. Selama di Indonesia, Yohan itu selalu diam-diam ngawasin Gerald. Dan saat itu juga, Yohan tahu kalau Gerald sama Zea itu punya hubungan baik. Gak cuman itu, Nek. Kita ngerasa setelah Gerald ketemu sama Zea, sikap Gerald jadi berubah lebih nurut. Allah, cerita awalnya itu kan kalian ngancam gue bawa-bawa Zea. Lagian juga kalian tahu nggak kenapa gue berhenti kabur-kaburan setelah gue ketemu sama dia? Entah kenapa gue ngerasa nyaman sama dia. Dan juga gue ngerasa kayak punya tempat dan juga tujuan buat pulang. Dan juga dia itu perhatian banget sama gue. Gue jadi ngerasa aman sama dia. Jadi gue nggak heran sama diri gue sendiri kenapa gue cinta banget sama dia dan pengen nikahin dia. Jadi begitu ya. Aku jadi penasaran dengan gadis itu yang berhasil merubah Gerald yang sekarang menjadi Gerald yang dulu lagi.
Gue itu pacar V BTS. Halo. Kok jadi Bas Ezra sih? Hah? Ada secari kertas lagi ya. Dari jarak segini aja gue bisa tahu. Gue bisa baca. Tertulis bahasa asing di kertas itu. Sebenarnya surat ini dari siapa sih? Dan apa artinya? Dan yang bikin gue makin penasaran, di akhir kalimat dari bahasa asing ini tertulis jelas nama lengkap gue. Untung aja gak telat. Apa jangan-jangan emang dari orang iseng ya? Cie, dapat surat dari pengagum rahasia nih. Widih, bahasa apa tuh? Cica? Emang harus banget ya ditulis pakai bahasa asing begitu? Iya tuh betul. Lagian juga pasti kerjaan orang iseng. Gabutnya aneh banget ini orang. Coba ditranslate aja nanti. Yang kemarin aja belum sempat gue translate, dapat lagi satu. Kira-kira apa ya artinya? Bikin penasaran banget sih. Sampai-sampai nama lengkap gue tertulis di sini. Haha, gila, gemes banget anjir. Lucu banget sumpah. Anjay, pesonanya kece abis bah. Cantiknya calon istri gue. Apa ngeliatin? Suami lo ada di belakang lo ya, bukan di depan lo. Kenapa jadi ngeliatin gue deh? Lagian juga ekspresi macam apa itu? Serem banget lo. Jadi ini alasan lo, kenapa setiap saat lo nempel banget sama Zea? Apa lo sama sekali nggak takut Zea dalam masalah, hah? Masalah? Apa lo berpikir jika Zea bakal punya masalah sama kakek? Ya, apa lo nggak berpikir sampai situ, Geralt? Apa lo sama sekali nggak takut kakek tahu tentang Zea? Ya nggak apa-apa, itu kan emang tujuan gue. Kalau kakek macem-macem sama Zea, gue nggak bakal tinggal diem kali. Egois tahu nggak sih lo? Kok gue? Kepala keluarga yang lebih egois? Ya, gue tahu. Tapi jangan pernah lo lupain kalau kakek bisa berbuat apapun yang dia mau. Lo nggak lupa kan seberapa cerdiknya kakek ngelakuin apapun yang dia mau? Gue nggak mau terjadi sesuatu sama Zea. Kalau lo bilang kakek main cerdik, kalau begitu gue main licik. Seberapa keras pun kakek berusaha buat ngendalin gue, gak akan pernah bisa. Kalau bahas tentang masa lalu, lo dulu nggak segininya lo, Ral. Ke siapa maksud lo? Gue ke Riza, ya beda jauh lah. Perasaan cintanya ke gue aja beda. Contohnya aja Zia pernah tuh cium gue tanpa gue minta. Apa? Cium? Astaga, kalau didiemin kalian bener-bener bahaya ya. Dan juga, apa kalian tahu apa yang bikin gue bangga? Untung aja, ciuman pertama gue itu Zia. Anjir, bener-bener udah gak punya privasi banget ya lo. Sampai cerita ini ke kita. Gak apa-apa, gue cuma pengen pamer aja sama kalian. Di saat-saat seperti ini rasanya gue pengen terima kasih sama Riza. Karena dia, bibir gue masih higienis. Haral, gimana lo kasih tahu aja ke Riza omongan gue yang barusan? Kirim chat di sana. Ih, ogah. Ngomong aja sana sendiri. Gak asik lo.
Wah, sekarang topik pembicaraannya nggak kayak dulu lagi ya. Aduh, masih sulit percaya deh. Giral kecil yang dulu sekarang udah sedewasa ini ya. Loh, Kak Zelin? Loh, seriusan Kak Zelin? Long time no see. Gimana kabar kamu, Giral? Kabar baik Kak, seperti yang kakak lihat, gue baik-baik aja. Syukurlah. Halo Kak Yohan, gimana kabarnya? Kabar baik kan? Kabar baik, lama gak jumpa ya. Gimana dengan lo, Zelin? Gue juga. Muka lo sama kayak dulu ya kak? Masih kelihatan awet muda? Ngaco deh. By the way, nama kamu Atara kan? Iya. Maaf ya, waktu itu kakak gak bisa datang ke pernikahan kalian. Nggak apa-apa kok kak. Sekali lagi maaf ya. Kalian bertiga aja, yang lain mana? Tian, Faye, Siki akan menyusul beberapa hari mendatang. Cie, kayaknya ada yang kangen sama Katian nih. Katian bakal datang beberapa hari lagi. Sabar ya kak. Atau kenapa nggak telepon aja? Biar ngurangin rindu. Katian mau gue teleponin nggak? Gue teleponin ya. Apa sih, nggak usah. Kakak nggak cuma rindu sama Tian, tapi sama Faye dan Sica. Tapi kalau dibandingkan mereka berdua, kakak lebih rindu sama Kak Tian kan? Itu Yohan. Dia siapa? Kamu sama Gerald kok kelihatan akrab sama dia? Masih muda banget dong kalau seumuran sama Felicia. Namanya juga suka. Dia itu Zelin, teman masa kecilnya Tian. Coba lihat ada foto. Dan Gerald kenal sama Zelin pun waktu di masa kecil. Dan kalau aku baru bertemu sama Zelin waktu aku masih kuliah. Coba kakak lihat. Gue jadiin lock screen wallpaper gue kak. Oh, iya kah? Coba. Ih, cantik loh. Lagi-lagi Yohan seperti menceritakan dirinya yang gak begitu dekat sama sepupu-sepupunya. Aku suka banget sama dia kak. Terus anaknya kayak gimana? Apa jangan-jangan yang diceritain sama Kak Tian waktu itu Kak Zelin? Cerita apa emangnya Tian sama kamu? Ya gitu. Kak Tian pernah cerita kalau dia itu punya teman masa kecilnya yang sekarang lagi kuliah di London. Kalau dibilang teman masa kecil, kalau sekarang kayaknya bukan. Emangnya bakal selamanya bertahan ya? Kalau laki-laki dan perempuan itu bisa bersahabat, itu mustahil bukan? Pasti di salah satu mereka memiliki perasaan yang spesial. Lucu ya kisah kalian. Aduh, ngebleng otak gue. Sabar Fanya, besok ulangan terakhir kok. Yuk, semangat yuk. Sehari lagi yuk. Emang besok ulangan apa ya? Apa ya? Lupa. Zia, ya? Itu bukannya jendela samping bangku lo ya? Masih kebuka loh. Lupa dikunci ya? Enggak kok, udah gue tutup. Jendela yang lain kali. Iya kah? Tapi iya loh. Coba deh lihat. Itu kan jendela samping bangku lo. Dan untuk kedua kalinya, gue ngerasa aneh karena jendela di kelas gue terbuka. Gue mencoba untuk berpikir positif. Mungkin emang kesalahan gue yang lupa buat kunci jendelanya. Atau pikiran negatifnya, emang ada orang iseng yang buka jendela kelas tepat samping bangku gue. Tapi siapa? Kalau dibandingkan pikiran positif dan pikiran negatif gue lah yang lebih kuat. Kalau sebenarnya emang ada orang lain yang ngebuka jendelanya. Dan ya, kecurigaan gue benar. Emang benar-benar ada orang asing yang ngebuka jendelanya. Dan sekarang orang asing itu ada di sini. Orang asing itu duduk di atas meja gue menghadap jendela. Dan satu hal yang terlihat jelas, orang asing itu adalah seorang pria dengan pakaian yang serba hitam dan juga tudung yang menutupi kepalanya. Mana sih? Lo siapa? Kok muka-muka lo bukan kayak orang Indonesia ya? Oh, apa jangan-jangan kemarin lo juga yang buka jendela kelas samping bangku gue ya? Siapa sih lo? Gue laporin satpam lo ya. Aduh, gimana sih satpam sekolah? Kok bisa-bisanya sih ada orang asing yang masuk ke area sekolah? Woi Pirang, lo mau ngapain? Jangan bilang lo mau loncat lewat jendela. Jangan macem-macem lo, woi ini lantai 2 lo. Iya deh. Gak bakal gue laporin satpam, tapi jangan loncat woi. Hey, no. Aduh, jangan loncat dong. Seriusan loncat. Aduh. Loh, dia gak kenapa-kenapa.
Padahal dia habis loncat dari lantai 2 loh. Sure, are you okay? Tunggu woi. Kabur dia. Syukurlah kalau dia nggak apa-apa. Dia itu sebenarnya dari negara mana ya? Kok bisa ya nyelinap masuk ke kelas? Bakal gue laporin satpam deh nanti. Secari kertas lagi dan juga selembar foto. Wah, ini kan foto gue sama Felicia. Nggak mungkin. Sedangkan yang punya foto fisiknya cuma gue sama Felicia. Dan gue ingat jelas, fotonya pun waktu itu di HP gue. Waktu itu gue ingat, HP gue masih baru. Dan waktu itu, gue dan Felicia berencana buat ambil foto di HP baru gue. Saat itu Felicia minta bantuan ke Gerald untuk ambil foto kita berdua. Dan saat itu pun ingatan gue jelas, gue sama sekali gak ada kirim foto itu ke Felicia. Tapi waktu itu, gue kasih foto itu berupa fisik, sama persis seperti ini. Ya, gue yakin itu. Tapi, sekarang bagaimana bisa foto ini ada di sini? Siapa pria tadi? Kenapa dia punya fisik foto yang gue kasih ke Felicia? Ini adalah fisik foto yang gue kasih ke Felicia waktu itu. Siapa lo sebenarnya? Seharusnya lo gak usah lari dari gue. Seharusnya lo kasih tahu siapa diri lo sebenarnya. Siapa sih malam-malam? Ini lagi. Telepon dari siapa sih? Mona. Apa? Siapa ya? Lo? Padahal nggak usah nelfon segala. Nanti juga pintunya gue buka. Ada apa? Jangan bilang lo kabur lagi dari apartemen. Pulang aja sana. Gue bakal telepon Faye buat minta tolong Gue gak telepon. kabur dari apartemen kok. Gue kesini emang mau ketemu sama lo, Kak. Ada yang mau gue ceritain. Ceritain apa? Cerita penting tentang Zea. Gue bingung mau ngasih tahu dan cerita ke siapa. Ya udah, gue pakai baju dulu. Ya? Ayo masuk. Ada apa? Apa yang lo ingin ceritain dan kasih tahu ke gue? Sebelumnya, kok gue gak pernah lihat Kak Gerald jemput Zea lagi ya, Kak? Kak Gerald kemana? Kenapa? Kenapa jadi tiba-tiba bahas Gerald? Enggak, Kak. Gue cuma pengen tanya. Lo langsung cerita ke intinya bisa nggak? Gak usah tanya-tanya Gerald segala. Atau enggak? Apa Zea ada cerita sama kakak atau sama yang lainnya? Kalau hari ini dan juga kemarin ada orang yang ngawasin dia. Hah? Orang yang ngawasin dia? Jadi dia nggak cerita ya? Atau nggak sadar sama sekali? Mungkin pemikiran lo aja kali. Faye sama si Caja nggak ada laporan apa-apa ke gue. Enggak, Kak. Gue yakin orang itu lagi ngawasin Zea, Kak. Lalu apa buktinya? Coba kasih tahu gue. Kenapa lo diem? Mana buktinya? Gue nggak punya bukti. Tapi hari ini dan juga kemarin gue kepapasan sama orang itu, Kak. Hari ini orang itu ninggalin surat di mejanya Zea. Kalau emang begitu, coba sebutin ciri-ciri orang itu. Kalau lo emang yakin itu, kasih tahu gue secara detail. Dari postur tubuhnya kelihatan kalau dia itu seorang laki-laki dengan tubuh yang tinggi, pakaian yang serba hitam dan memakai kupluk yang senada dengan pakaiannya, dan juga rambutnya yang pirang.
Oh, apa? Tepat pagi hari ini dan juga pagi hari kemarin, gue selalu ketemu sama laki-laki itu di dalam kelas. Dan yang gue dapetin, dia itu selalu fokus natap ke bangkunya Zea. Jadi hal itu yang ngebuat gue yakin kalau orang itu emang lagi ngawasin Zea. Jadi, dari kemarin lo udah ketemu sama dia? Jadi pagi ini pun lo ketemu sama dia? Iya, ketemu lagi kak. Kali ini gue kejar orangnya. Apa? Lo kejar? Iya, bener-bener mencurigakan banget orang itu kak. Sampai sekarang gue ngerasa kesel sendiri karena gak bisa nangkap orang itu. Larinya kenceng banget. Daripada lo duluan ngelaporin hal ini ke gue, kenapa nggak langsung lapor aja sama Pak Billy? Itu karena gue masih malu berhadapan sama Pak Billy. Oh, begitu ya. Pakaian serba hitam dengan kupluk yang senada, yang perlu digarisbawahi. Rambut pirang. Tuan Gerald, Ya, ada apa? Tuan. Kepala keluarga sedikit lagi akan sampai rumah. Tuan Johan meminta saya untuk mengatakan ini kepada Anda untuk segera turun. Bilang aja gue udah tidur. Atau bilang aja gue lagi sakit. Tapi Tuan, kata Tuan Johan gak ada alasan apapun. Anda harus turun menyambut kepulangan kepala keluarga. Bilang aja sama Kak Yohan kalau lo nggak mampu bujuk gue. Tuan Gerald, ayolah. Anda harus turun. Nye. Udah bilang aja sana lo nggak mampu bujuk gue. Lagi malas debat ya gue, astaga. Tuan muda Gerald, ayolah. Anda harus ikut turun. Kalau enggak saya nanti dimarahin sama kepala pelayan. Lo lebih takut kepala pelayan dibandingkan gue, ha? Kenapa lama sekali sih? Aduh, itu kan suara Apa kepala belum pelayan. selesai bujuk Tuan muda Geraldnya, ha? Itu Nyonya Helen. Tuan muda Geraldnya nggak mau keluar dari kamar. Ujung-ujungnya saya juga yang turun tangan. Oh, maafkan saya Nyonya Helen. Aduh, harus punya kesabaran ekstra saya. Aha. Udah gue bilang kan gue nggak mau. Oh shit. Tuan muda Gerald. Wah! Aduh. Astaga. Tuan muda Gerald. Aduh gila, sakit banget. Aduh, mati saya. Oh iya. Maaf Tuan muda. Anjir, kaget banget gue. Aduh, sakit banget sumpah. Selamat pulang ke rumah suamiku. Ya, terima kasih atas sambutannya istriku. Aduh, jadi terharu saya disambut begini. Zia udah mulai belajar belum ya? Coba lihat siapa ini. Cucu kesayangan kakek ada di sini ternyata. Aduh, senang banget kakek. Kangen banget kakek sama cucu termuda kakek ini. Ayo sini, peluk kakek. Ketemu rindu nih kita. Apa? Kenapa semuanya ngeliatin gue? Oh, malu ya mau peluk kakek. Ya udah kakek aja yang peluk kamu ya. Aduh, cucu kesayangan kakek. Loh, kok malah sembunyi? Sini loh. Kakek mau peluk loh. Emang kamu gak kangen sama kakek, ha? Enggak. Sama sekali enggak kangen. Loh, sejak kapan lo ada di situ? Aduh, bener-bener nih punya cucu satu nih ya. Damai aja gak sih kita? Ayo sini. Gak mau. Tuh kan, udah ketebak. Pulang-pulang pasti ngomonginnya perjodohan sama Gerald. Kan udah Gerald bilang, Gerald itu gak suka sama Zoe. Gerald itu pengen nikah sama gadis yang Gerald cinta. Kalau kakek maksa begini ceritanya, mendingan Gerald gak usah nikah sekalian. Biarin aja Gerald jadi pejakat tua. Ngaco ya kau kalau ngomong. Lagian tahu apa kamu tentang cinta? Ya tau lah, buktinya Gerald punya tuh cewek yang Gerald cinta. Allah, palingan juga perempuan gak bener. Dan juga pasti cantiknya kalah jauh sama Zoe. Kenapa kamu ketawa? Apa yang lucu? Yang ada juga Zoe ya, cantiknya kalah jauh sama Zea. At least, jauh lebih menarik Zea ya.
ketimbang Zoe kebanggaan kakek itu. Cetas. Siapa kamu bilang? Zea, nama siapa itu? Oh, Johan, calon istrinya Gerald. Iya, Nek. Kamu Ada apa? calon istri. Calon istrimu itu Zoe. ikut nenek keluar. Kakek, bukan Zoe. Nenek ingin bicara sama kamu. Calon istri Ayo, kamu itu. kita bicara di luar. Zea. Oh, ya orang Iya, dia tangannya Zea, bukan Zoe. Jadi, Nek, Nenek mau ngebicarain apa? Mau bicara apa sama Johan? Gadis yang bernama Zea itu, bawa dia ke sini. Bawa dia datang ke rumah utama keluarga. Nenek mau bertemu Hah? dengan gadis yang bernama Zea itu. Gadis yang dibangga-banggakan oleh Gerald itu. Bawa dia ke sini. Johan,